Baik, selamat pagi anak-anak siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Oke, luar biasa sekali. Bagaimana sudah menyimak renungan pagi pada pagi hari ini? Kalau belum, silakan disimak terlebih dahulu, kemudian diisikan di form tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-5. Oke, sekali lagi, kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-5. Oke, pembelajaran ke-5 ini ada di halaman 56. Kalian bisa membuka di buku modul halaman 56. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kalau kalian sudah menyiapkan semua peralatan atau perlengkapan belajar kalian. Siap? Oke, baik, saya akan melanjutkan. Saya akan memulai langsung dengan cara membagikan screen, ya. Tolong disimak dan didengarkan penjelasan dari saya tentang pembelajaran hari ini. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana kemarin pembelajaran matematikanya? Tolong nanti berikan komentar atau bisa WA ke saya bagaimana pembelajaran matematika kalian. Kalau tidak ada kesulitan, luar biasa sekali. Kalau ada kesulitan bisa tanya langsung ke saya ya. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Saya akan membagikan screen tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini ya screen-nya. Bagaimana, sudah kelihatan belum? Pembelajaran 5 di halaman 56. Nah, tujuannya di pembelajaran 5 ini, siswa diharapkan yang pertama mampu mengetahui karakteristik lingkungan sekitar. Yang kedua, mengapresiasi hasil karya mozaik. Oke, baik. Saya akan membacakan tentang teks yang berjudul Budidaya Lebah. Kelihatan kan di HP kalian? Kalau tidak kelihatan sambil disimak di modulnya, mungkin nanti ada miskomunikasi dari saya, kalian bisa langsung nyimak di modulnya. Baik, lembur Tohaga Lodaya di Gang Pelita, 4 RW 2, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, menghadirkan budidaya lebah trigona. Budidaya lebah trigona dikelola langsung oleh warga. Madu yang dihasilkan dapat dinikmati oleh warga sekitar, sehingga bisa meningkatkan imunitas warga. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Madu ini, budidaya ini dikembangkan di Desa Pelita 4, RW 2, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal. Budidaya berarti apa ya istilahnya, menghasilkan madu dari lebah tadi. Ya, tujuannya untuk meningkatkan imunitas warga. Apalagi imunitas itu apa sih? Imunitas itu adalah daya tahan tubuh kita. Ya, sekali lagi daya tahan tubuh kita untuk menghadapi segala penyakit, virus, bakteri, kuman, dan macam-macam lainnya. Itu ya, imunitas. Apalagi pada masa pandemi ini, kita wajib yang namanya menjaga protokol kesehatan dari diri kita, kemudian dari asupan makanan kita, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan di paragraf kedua. Keunggulan lain dari Tohaga Lodaya di wilayah ini yaitu memanfaatkan tempat pembuangan sampah yang tidak terpakai menjadi sebuah taman. Selain sebagai ruang terbuka hijau, juga sebagai salah satu tempat budidaya lebah trigona, taman tersebut bernama Taman Madu Lebah Trigona atau Malago. Nah, disinilah kelebihan dari manusia. Manusia diberikan akal pikiran oleh Tuhan, dan kita harus mensyukuri itu tadi. Ya, mensyukuri akal pikiran yang telah diberikan Tuhan dengan cara apa? Memanfaatkan tempat pembuangan sampah yang tidak terpakai diubah menjadi taman. Coba kalau kita tidak diberi akal pikiran sama Tuhan, tempat pembuangan sampah itu
ya dibiarkan begitu saja, tidak akan berdampak apa-apa. Bahkan kalau tidak dirawat akan berdampak negatif sama kita. Karena apa? Pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah itu berkumpulnya kuman, ya, virus, bakteri, dan macam-macam sekali. Apabila kita menghirup udaranya di sekitar itu, maka yang terjadi kemungkinan besar kalau daya tahan tubuh kita rendah, kita akan tertular penyakit. Mungkin penyakit apa, flu, batuk, atau yang lain, bisa itu. Nah, di sini dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu apa? Seperti taman, itu ruang terbuka hijau tujuannya apa? Agar bisa menghasilkan selain tadi ya yang madu tadi menghasilkan oksigen, terus kemudian zat-zat yang tidak baik bagi tubuh itu diserap tumbuhan, kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen. Dan apa ya, istilahnya tempat itu menjadi indah, rindang, sejuk. Selain itu digunakan untuk budidaya lebah ini. Ketika banyak taman, tanaman, bunga, di situ pasti mengundang namanya lebah, kupu-kupu, dan sebagainya. Saya lanjutkan lagi. Budidaya ini memperoleh apresiasi Wali Kota Bandung. Lah, lokasinya ini di Bandung. Odet M. Daniel, ia bahkan berharap warga di sana bisa turut membudidayakan lebah trigona. Apresiasi, apa itu apresiasi? Apresiasi itu memberikan penghargaan, memberikan ucapan atau pujian. Misal, di warga tadi, kamu luar biasa, hebat sekali telah bisa memanfaatkan tempat yang eh, menjadi bekas pembuangan sampah diubah menjadi taman. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itu adalah bentuk apresiasi Wali Kota Bandung. Berikutnya, dengan mengkonsumsi tersebut, masyarakat bisa lebih sehat dan imunitasnya terjaga dari COVID-19. Ini ya, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Kata Odet saat meresmikan Lembur Tohaga Lodaya di Kecamatan Batu Nunggal di Gang Pelita R4 RW 2 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batu Nunggal. Berikutnya Odet memberikan arahan kepada camat lurah di Kecamatan Batu Nunggal untuk membantu pengembangan budidaya lebah tersebut. Saya berpesan kepada camat dan lurah, kembangkan budidaya lebah dan madu ini setiap rumah warga. Jadi setelah tadi satu tempat dijadikan budidaya, kemudian Bapak Wakil tadi menyampaikan kepada rekannya, camat dan lurah, untuk membuat sebuah apa ya istilahnya, mengembangkan tadi biar setiap rumah itu mempunyai budidaya lebah agar yang pertama menghasilkan madu tadi supaya untuk daya tahan tubuh mereka. Dan selain itu madu itu kalian juga tahu harganya sangat ekonomis sekali, sangat punya harga jual ya. Terus berikutnya kembali Lembur Tohaga Lodaya di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung menjadi kampung terakhir yang diresmikan. Pada kesempatan tersebut secara serempak ada 7 kelurahan yang diresmikan. Kemudian Odit mengatakan dengan hadirnya Lembur Tohaga Lodaya di 151 kelurahan di Kota Bandung, masyarakat mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan dengan bersama-sama. Inilah sikap gotong royong yang ditunjukkan warga di desa Lembur Tohaga tadi. Wilayah harus bisa lebih aman, warga bisa lebih nyaman, dan menciptakan suasana gotong royong serta kemandirian. Berikutnya, Odet juga berharap dengan terbentuknya Lembur Tohaga Lodaya di 151 kelurahan, warga semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Harapan yang sama juga dilontarkan Ketua Lembur Tohaga Lodaya RW 2 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batu Nunggal, Neneng Hesti. Menurutnya, Lembur Tohaga Lodaya ini dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Kenapa kok meminimalisir? Karena tadi mengkonsumsi madu setiap pagi atau setiap hari, nah, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak langkah yang kami lakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut, tuturnya. Selain membentuk sejumlah posko, posko itu sebuah tempat, ya tempat yang digunakan untuk apa ya istilahnya ya, tempat-tempat untuk pencegahan virus corona.
Sejumlah posko bernama membudidayakan lebah trigona. Madu yang dihasilkan dapat dinikmati oleh warga sekitar sehingga meningkatkan imunitas tubuh. Tak hanya itu, Neneng pun mendorong agar warga membudidayakan lebah trigona. Nah, ini tadi ya, membagikan kotak papan yang berisi lebah kepada warga, karena tempat budidaya lebah itu menggunakan kotak, kemudian di situ nanti ada sebuah lebah yang masuk ke situ membuat sarang. Lah, sarangnya tadi di dalamnya ada madu ya, madunya itu berasal dari mana? Dari bunga-bunga yang dihinggapi oleh lebah tersebut. Makanya di sebuah taman tadi sediakan taman, kemudian di setiap rumah tadi ada kotak, kotakan dari kayu itu, kemudian itu sebagai tempat tinggal lebah. Nah, dari situ lebah itu membuat sebuah madu, kemudian nanti kalau sudah menghasilkan madu, masyarakat bisa memanennya, manen madu tersebut. Seperti itu di bacaan ini. Sumbernya berasal dari Kumparan Humas Kota Bandung, Kelurahan Cibangkong Budidaya Lebah. Terus berikutnya ada 3 pertanyaan ya anak-anak. Apa manfaat madu bagi warga tadi sudah saya jelaskan. Di mana budidaya lebah trigona tempatnya, bagaimana cara budidayanya. Apa dulu sebelum membudidayakan lebah, apa dulu yang harus dibuat. Lebah itu butuh makan. Makanannya itu apa? Makanannya adalah bunga. Setelah mereka tercukupi makanannya, maka dia akan menghasilkan. Jadi kita istilahnya berhubungan simbiosis lah, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ketika kita menciptakan sebuah tempat yang berupa makanan bagi lebah tadi, merawat lebah, memberikan tempat, lebah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Betul, madu. Seperti itu ya, membuat taman dulu, taman tadi diisi pohon, kemudian bunga, dan macam-macam bunga. Semakin banyak bunga, semakin bagus madu yang dihasilkan. Terus kemudian membuat sebuah kotak di setiap rumah agar sebagai tempat lebah tadi bersarang, kemudian membuat madu. Seperti itu. Kemudian kita belajar tentang yang karakteristik lingkungan sekitar. Di setiap tempat atau di lingkungan itu ada jenis-jenis hewan yang tinggal di daerah tersebut. Kalian pasti tahu masing-masing jenis hewan yang memiliki habitat atau tempat tinggal yang berbeda untuk hidup, yang tinggal di dataran kering, dataran basah, genangan air, tawar, hewan laut. Nah, ini ya. Contoh nih, karakteristik hewan. Misal, ayam. Ayam itu memiliki sebuah kuku, ya. Kemudian ada jalu di sininya, ada paruh, ada sayap. Nah, tujuannya untuk apa? Oke, hewan ayam tempat tinggalnya di darat, ya di daratan kering. Nah, dia diberi keistimewaan berupa cakar untuk menggaruk tanah ini, menggaruk tanah. Terus berikutnya setelah menggaruk tanah, lah baru makanan tadi dipatuk oleh ayam dan makan ayamnya ini dimakan ya, bijinya tadi dimakan. Nah, oke, saya putarkan videonya. Oke, baik, saya akan memutarkan videonya. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya, seperti pada ikan, memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya yang digunakan untuk merayap di dinding. Bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Laba-laba memiliki kemampuan membuat sarang seperti jaring yang digunakan sebagai tempat tinggal. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulit tubuhnya sesuai tempat yang dihinggapi. Beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal yang bermanfaat untuk melindungi dari cuaca yang sangat dingin. Unta memiliki punuk pada punggungnya yang dapat digunakan untuk menyimpan cadangan lemak. Nah teman-teman, itu tadi adalah ciri-ciri hewan dan habitatnya. Sampai jumpa!
Nah, oke, saya stop dulu. Nah, itu tadi tentang PowerPoint dan video pembelajaran. Ya, oke, saya bagikan lagi share screen. Oke, nah di sini ada hewan ayam. Karakteristik tempat hidupnya. Hidupnya di daratan kering. Lah, kemudian dia memiliki apa saja? Ada kuku, ada jalu, ada paru. Tujuannya untuk mengais makanan di tanah dan mematok apa ya, biji-bijian. Nah, di situ ya, selain biji-bijian, makan cacing, makan apa itu bisa ditulis seperti itu. Terus ada itu tadi seperti di video, ada bebek. Bebek itu diberi hidupnya ini di daratan ya, di daratan basah ya, di tempat yang becek. Dia sangat suka sekali karena dia suka sekali berendam di air. Nah, dia diberi keistimewaan bulunya ini tidak mudah basah karena mengandung minyak. Terus ini memiliki selaput di kakinya, selaput untuk berenang. Terus ini memiliki paruh yang agak apa, ceper ya. Paruhnya itu digunakan untuk mencari makanan di air. Di apa ya? Bukan di air, di tempat yang tergenang oleh air di daratan basah. Oke, terus berikutnya kucing. Kucing ini adalah hewan yang hidup di dataran kering. Ya, dia memiliki gigi yang sangat tajam, memiliki cakar, tujuannya untuk mencengkram makanan tadi, seperti tikus. Nah, itu makanannya. Terus ikan. Ikan itu didesain memiliki insang, memiliki ekor, terus sirip. Nah, tujuannya agar dia bisa bernafas di dalam air, kemudian agar dia bisa bergerak di dalam air. Nah, karakteristiknya hidupnya di air. Nah, terus ada ini namanya burung cendrawasih atau burung surga ya. Burung cendrawasih ini didesain hidupnya berada di pohon. Maka dari itu dia memiliki sayap, kemudian ekor yang panjang, kemudian paruh. Nah, sayap ini digunakan untuk terbang ketika dia berpindah ke pohon satu ke pohon yang lain. Lah, mungkin sesekali dia akan turun ke bawah untuk mengais makanan seperti ayam tadi. Makanya kukunya tadi itu ada kukunya, tapi enggak setiap hari ya mencari makanan di bawah tanah, maksudnya di tanah. Nah, dia hidupnya pasti akan tinggal di atas pohon. Kemudian diberikan paruhnya itu agak lancip, tujuannya untuk apa? Selain dia makan serangga, dia makan yang lain. Bisa juga buah, bisa juga itu. Seperti itu ya, kiranya nomor 1 sampai nomor 5 yang ini. Dan bisa ditulis dan diselesaikan. Terus tugas berikutnya mengapresiasi hasil karya mozaik. Baik, hewan sekitar memberi manfaat bagi manusia. Hewan dapat menjadi inspirasi untuk karya seni seperti karya seni mozaik yang telah kalian buat sebelumnya. Setelah kalian membuat hasil karya dari mozaik, kalian kemarin tulislah pengamatan terhadap hasil karya kalian. Ini tugasnya ini, maksudnya gini. Nanti kalian bisa WA ke temanmu, pilih salah satu temanmu lah. Contoh nih, si A dan si B. Si A ini minta gambar. Aku minta dong gambar kamu. Nah, si B nanti mengirim gambar ke si A. Yang A mengirim gambar si B. Nah, saling menilai. Nah, pertanyaannya ada dua. Bagaimana daya tarik hiasan mozaik tersebut? Kamu memberikan pendapat di situ, memberikan pendapat. Terus, bagaimana yang perlu diperbaiki dari mozaik kalian? Nah, berikan pendapat itu tadi. Setelah kalian memberikan pendapat nomor 1 dan nomor 2, kalian bisa memfotokan hasilnya ke saya, bisa memfotokan hasilnya karya itu tadi, fotonya itu tadi, pendapat kalian ke teman kamu yang kamu mintai gambar. Seperti itu. Bagaimana? Kiranya sudah jelas pada pembelajaran hari ini. Kalau masih kurang jelas, nanti boleh diputar-putar ulang video ini agar kalian bisa mempelajari pembelajaran 5 di pagi hari ini. Baik, yang terakhir, karakteristik ini lingkungan sekitar merupakan lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Ya. Terus kita berpikir kembali, ya berpikir
Tugas terakhirnya, amatilah gambar berikut ada cicak. Nah, ini pernahkah kalian melihat cicak memutuskan ekornya? Mengapa demikian? Kalian menjelaskan, jangan sampai kalian hanya menjawab, pernahkah kalian melihat cicak memutuskan ekornya? Ya, pernah. Cuma segitu enggak, jangan. Karena ini ada pertanyaan kembali, mengapa demikian? Jelaskan. Jadi tolong dijelaskan. Nah, terus berikutnya yang nomor 2, apakah kamu mengetahui tentang gambar di atas? Ya. Wah, misalnya nih gitu. Jangan hanya dijawab iya, tapi kalian disuruh ini loh, menjelaskan. Apakah kamu tahu? Ya, jelaskan. Itu hewan apa namanya, kemudian dia sifatnya bagaimana, kemudian dia itu makanannya apa, terus kalau diserang musuh itu dia bagaimana. Lah, kalian harus menjelaskan sedetail itu. Jangan hanya menjawab iya, iya, iya saja. Karena di sini ada makna jelaskan. Kalian harus bisa memahami perintah serta pemahaman bacaan suatu teks. Itu harapan saya sih di kelas 4. Nanti di kelas 5 kalian juga akan mengalami mengalami hal-hal yang sama. Pembelajarannya mungkin lebih sulit, lebih apa gitu. Istilahnya naik kelas lah. Kalau kita naik kelas, kita akan menghadapi tantangan baru. Contoh nih, kalau kamu melihat pembelajaran kelas 3, paling kamu ya gini, pembelajaran kelas 3 gampang. Iya gampang karena kamu pernah merasakan di kelas 3 dan kamu sekarang naik di kelas 4. Makanya di kelas 4 ini kalian harus benar-benar belajar, benar-benar memahami apa yang disuruh, apa yang diperintahkan. Kalau memang belum mengerti dan belum jelas, baru ditanyakan. Kalau masih bisa, coba usaha pakai kemampuan sendiri. Itu sangat luar biasa bagi saya. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa sejenak agar Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kita. Oke, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, tolong dikerjakan. Enak loh setelah melihat video ini langsung dikerjakan. Tujuannya apa? Biar tidak menumpuk pembelajarannya, agar kalian langsung selesai, bisa nyantai, besok Sabtu bisa weekend, bisa menikmati hari libur. Hari Senin kita bertemu kembali di jam yang sama. Oke, sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih yang menonton. Jangan lupa di-subscribe, kemudian di-share ke temannya. Tujuannya apa? Ketika kamu men-subscribe video channel ini, nanti kalian akan setiap hari ketika saya upload video, kalian akan mendapatkan notifikasi tersebut. Bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk masalah yang lain, tapi hanya untuk mengingatkan ketika saya belum nge-share video, ketika saya sudah upload video, kalian bisa tahu, oh aku sudah upload, saya tak lihat. Nah, gitu loh. Tujuannya di-subscribe. Kemudian kalau ada teman yang belum tahu, bisa di-share berupa linknya biar bisa ditonton sama teman kalian. Seperti itu. Sampai jumpa dan selamat pagi. Nah, itu tadi ya pembelajarannya. Oke, sampai jumpa.